Firman Tuhan dari Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jadi saudara-saudara, ayat ini dimulai dengan 3 kata janganlah bermegah, begitu ya. Jangan bermegah karena ini, jangan bermegah karena itu, jangan bermegah karena itu. Sebetulnya Tuhan mau bicara apa dari firman Tuhan ini? Ketika ada sesuatu hal yang penting mau disampaikan, seringkali gaya bahasa Alkitab, baik PL maupun PB, menggunakan gaya bahasa kontras begini ya. Jadi ada sesuatu yang sangat penting, yang lebih penting daripada yang dikontraskan ini. Dan kita melihat di dalam ayat 23 ini, ada 3 hal besar yang dikontraskan dengan sesuatu yang lebih penting daripada itu. Mari kita selidiki lebih dulu 3 hal yang dikontraskan ini. Kita lihat Yeremia 9 ayat 23. Di sana dikatakan, jangan orang bijaksana bermegah karena bijaksanaannya, dan seterusnya. Nah, kata bermegah itu adalah kata yang terjemahan cukup lama ya. Kalau kita tahu bahwa ini adalah terjemahan yang diterbitkan tahun 74, kita jarang menggunakan kata bermegah sekarang ya. Jadi kalau kita lihat AYT 2018, kita akan jadi lebih clear di sini. Janganlah orang bijaksana membanggakan diri karena hikmatnya. Jangan orang kuat membanggakan diri. Oh, kita jadi tahu yang dimaksud bermegah itu adalah membanggakan diri. Kita ditolong oleh Alkitab Sabda ini, terjemahan yang kita pahami di sini. Dan kalau kita melihat di sini ada 3 hal yang dikontraskan tentang kebijaksanaan. Kalau kita hover di bagian yang diberi catatan di sini, dan kalau kita menyelidiki ayat-ayatnya, kita akan mendapati bahwa itu yang dikejar banyak orang. Kebijaksanaan sebagai nilai yang sangat tinggi, orang pengen hidup bijaksana, begitu ya. Kalau kita lihat di sini, kekuatan juga kita lihat dari beberapa ayat Alkitab yang lain, referensi silangnya menunjukkan ini sesuatu yang dicari orang juga, kekayaan juga, kalau kita lihat referensi silangnya. Dan bukankah itu hal-hal yang seringkali menjadi hal-hal ultimat yang dicari orang? Orang mencari kekayaan, begitu ya. Karena dengan kekayaan dia bisa menukar kekayaannya dengan banyak hal. Mau punya ini, punya itu, dan sebagainya. Beberapa orang mungkin tidak terlalu peduli pada kekayaan. Kalau ada kekayaan, oke. Tetapi dia mencarinya kebijaksanaan. Sekolah S1, S2, S3, begitu ya. Pokoknya mengumpulkan hikmat, pengetahuan. Nggak kaya, nggak apa-apa. Tetapi yang penting dia pintar, berpengaruh melalui pengetahuan. Beberapa orang lagi berpikir, kalau saya kaya, saya pinter, tetapi sakit-sakitan ya buat apa? Tidak bisa menikmati semuanya itu. Yang penting saya punya badan yang sehat dan terus menggunakan kekuatan badan saya untuk menikmati hidup. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kata janganlah kita membanggakan diri, kalaupun kita kaya, kalaupun kita bijaksana, kalaupun kita kuat, menunjukkan bahwa kalau begitu, kalau kita mau membanggakan diri, kita mau membanggakan diri karena apa? Begitu ya. Mari kita kembali ke dalam referensi di depan, dalam teks Alkitab di depan. Ayat 24, tetapi siapa mau bermegah? Jadi kata tetapi ini menunjukkan kontras. Kalau hal-hal yang begitu besar yang dicari orang di seluruh dunia itu, kita dibilang jangan kita berbangga hati karena itu, tetapi, berarti ini menunjukkan kontrasnya, tetapi siapa yang mau bermegah? Siapa yang mau berbangga hati, berbangga diri, baiklah bermegah karena yang berikut. Sesuatu yang lebih penting, lebih besar daripada kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan itu. Dikatakan bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Ayat ini, ayat 23 dimulai dengan beginilah firman Tuhan. Ayat 24 diakhiri dengan semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi inilah perkataan Tuhan sendiri yang Tuhan nyatakan kepada Nabi Yeremia, yang kemudian dituliskan dan disampaikan kepada kita. Kita sedang berhadapan dengan perkataan-perkataan Tuhan. Kita sedang berhadapan dengan curahan isi hati Tuhan tentang apa yang Dia suka. Dan kita melihat di sini apa yang Dia suka jika kita bermegah, jika kita memahami dan mengenal Dia. Mari kita lihat memahami dan mengenal Dia itu apa. Kalau kita lihat bahasa aslinya, kita lihat dari catatan sabda di sini ya.
kita sangat dimudahkan untuk melakukan penyelidikan Alkitab dalam waktu yang cepat. Hal-hal yang kalau pada zaman dulu butuh waktu berjam-jam dengan banyak resources, kita tinggal klik saja saat ini. Untuk hal apa kita bisa bermegah? Firman Tuhan katakan bahwa Dia mengerti dan mengenal aku, memahami dan mengenal aku. Kata mengerti ada diambil dari kata sakal dalam bahasa Ibrani, dan mengenal dari kata yada. Kalau kita klik kata sakal ini, kita melihat penggunaannya di beberapa bagian Alkitab yang lain dan arti leksikonnya. Kita melihat bahwa di sini Tuhan ingin kita mengerti Dia secara benar. Jadi ini bicara tentang kita memiliki understanding yang benar, pemahaman yang benar tentang siapa Dia. Jadi Tuhan senang ketika kita mengenal Dia dengan benar sebagaimana Dia menyatakan dirinya. Itu pemahaman secara pemikiran. Kita memiliki pemikiran yang benar tentang siapa Tuhan. Dan kata sakal ini diikuti dengan kata yang lain. Kalau kita lihat di sini adalah kata yang sangat menarik. Bukan hanya mengerti, kita memiliki pengetahuan yang benar, tetapi juga yada. Kita sakal dan yada tentang Tuhan. Yada itu apa? Yada sebetulnya kata yang seringkali dipertukarkan dengan sakal itu, tetapi yada memiliki penekanan yang berbeda. Kalau kita lihat beberapa ayat-ayat, kata yada banyak sekali dipakai dalam Alkitab, terjemahan diterjemahkan dalam berbagai cara. Tetapi salah satu cara yang gampang kalau kita menggunakan Alkitab Sabda untuk melihat penggunaannya, kita tinggal klik saja di sini. Kemudian kita melihat bagaimana kata yada ini dipakai dalam seluruh Alkitab. Kalau kita melihat penggunaannya, kita melihat ternyata yada itu punya penekanan yang berbeda dengan memahami secara benar. Kalau kita klik beberapa bagiannya, di sini menunjukkan bahwa pemahaman secara pengalaman itu yang menjadi penekanan di sini. Pengalaman relasional, pengalaman dengan pribadi yang kita kenal, itulah yang menjadi penekanan dari kata yada, berbeda dengan sakal. Menarik juga, kata yada ini dipakai secara eufemisme tentang hubungan seksual. Misalnya, Kejadian 4 ayat 1 di sini. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, mengandunglah perempuan itu. Coba kalau kita klik di sini, Kejadian 4 ayat 1. Kejadian 4 ayat 1 ini. Dan lihat kata bersetubuh. Di sini kata yang dipakai adalah kata yada juga. Menarik ya, kata yada itu bukan cuma mengenal, tetapi mengenal di dalam suatu keintiman, bahkan kata itu bisa dipakai sebagai eufemisme kata bersetubuh. Kalau orang bilang bersetubuh itu rasanya rada bagaimana, kemudian kata yang dipakai adalah kata yada, mengenal. Mengenal secara relasi, mengenal secara intim, secara mendalam. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang Tuhan suka. Tuhan sangat senang, Tuhan sangat suka ketika mendapati kita memahami dan mengenal Dia, memahami Dia dengan benar, dan bisa mengalami Dia, menikmati Dia yang kita pahami dan kita kenal itu. Dan kalau kita kembali ke teks kita ini, inilah yang Tuhan sangat rindukan di antara kita semua. Baiklah ia bermegah karena yang berikut ini. Kalau kita bermegah karena kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan, buat Tuhan itu sesuatu yang tidak meaningful. Tuhan tidak impress dengan hal-hal itu. Tetapi kalau kita mengenal Dia, dan dari pengenalan itu kita mengenal Dia dengan benar, menikmati Dia, mengalami Dia, itu Tuhan katakan sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan senang sekali ketika kita memahami dan mengenal Dia. Pertanyaan kita adalah, kenapa begitu? Kenapa Tuhan senang sekali ketika kita memahami dan mengenal Dia lebih daripada segala kepintaran kita, kekayaan kita, dan kekuatan kita? Karena pengenalan kita akan Dia merupakan dasar bagi segala sesuatu yang lain di dalam kehidupan rohani kita. Pengenalan yang benar dan pengalaman kita akan Dia. Di dalam bahasa Indonesia ada perkataan tidak kenal maka tidak sayang. Bukankah hukum yang terutama berkata, kasihlah Tuhan Allahmu, cintai Dia dengan segenap. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai pribadi yang tidak kita kenal? Kita hanya bisa melaksanakan perintah itu kalau kita mengenal Dia. Kita sakal dan yada akan Dia. Kita mengenal Dia dengan benar dan mengalami dan menikmati Dia. Kalau kita tidak mengenal Dia, maka tidak mungkin kita mencintai Tuhan.
Kalau kita tidak mengenal Tuhan, tidak mungkin kita juga bisa menyembah Tuhan dengan benar. Bukankah definisi penyembahan adalah kita berespon kepada kemuliaan Tuhan, respon kepada kebaikan Tuhan, kekudusan Tuhan, hikmat Tuhan, kasih Tuhan, dan sebagainya. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka penyembahan kita hanya akan empty, hanya akan menjadi perkataan kosong. Pengenalan kita akan Tuhan membuat kita bisa berespon kepada Tuhan yang kita kenali dalam bentuk penyembahan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa mempercayai Tuhan? Sangat mudah mempercayai Tuhan ketika kehidupan itu baik-baik saja. Tetapi ketika kehidupan menjadi tidak well, begitu ya, bulan ini bulan wellness. Ketika kehidupan menjadi berantakan, semua rencana-rencana kita harus berubah karena pandemi ini dan sebagainya. Masihkah kita mudah untuk mempercayai Tuhan? Ada begitu banyak orang yang salah paham terhadap Tuhan, kecewa terhadap Tuhan. Karena itu bukunya Filipensi pernah jadi bestseller ya. The Disappointment with God, kekecewaan terhadap Allah. Where is God when it hurts? Banyak orang kemudian kecewa dan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena saya pikir akarnya adalah tidak mengenal dan mengalami Tuhan. Kalau kita mengenal dan mengalami Tuhan, kita akan percaya pada Tuhan. Bahkan ketika ada banyak situasi yang kita tidak bisa jelaskan, tidak bisa explain, tapi kita tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang kita kenal. Pengenalan akan Tuhan akan mempengaruhi pelayanan kita. Bagaimana kita bisa membawakan tentang siapa Tuhan di dalam pelayanan kita, bahkan sampai ke segala suku bangsa, kalau kita tidak mengenal kekudusannya, keindahannya, kemuliaannya yang perlu dikenal, dibagikan ke banyak orang. Pengenalan akan Tuhan akan mempengaruhi kita untuk kita bisa mencintai Tuhan, memungkinkan kita untuk mempercayai Dia, menyembah Dia, melayani Dia. Basically segala sesuatu yang ada dalam kehidupan Kristen kita didasari oleh kita memahami dan mengenal Tuhan. Knowing God itu lebih fondasional daripada yang mungkin seringkali kita sadari. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sedang merayakan ulang tahun Sabda pada hari ini, saya pikir apa esensi dari semua yang begitu banyak tadi ya, Bu Evi bilang tentang, saya akan cerita sedikit saja karena ini hanya highlight-nya, yang sedikit aja udah banyak sekali begitu ya. Saya lihat itu bukan kerjaan 27 orang, itu kerjaan 200-an orang mungkin ya seharusnya yang mengerjakan itu, tetapi luar biasa karya Tuhan di dalamnya. Tetapi sebetulnya what is the essence of all of this? Apa esensi dari biblical computing, kemudian resources yang sedang dikembangkan? Kita bisa sangat sibuk dengan begitu banyak aktivitas yang baik dan aktivitas yang menolong banyak orang, tetapi somehow kita bisa disconnect dengan what is the essence. Ya. Saya melihat bahwa esensi yang sedang kita kerjakan adalah membuat orang-orang hidup dalam firman, membaca Alkitab, mempelajari Alkitab, mengajarkan Alkitab, dan juga hidup di dalam Alkitab. Dan apakah Alkitab itu? Alkitab adalah penyataan Allah tentang dirinya sendiri, penyataan Allah secara khusus. Jadi ketika kita menolong orang untuk bisa membaca, menyelidiki, mengajarkan, dan mengalami Alkitab, kita sedang membawa orang untuk mengenal penyataan-penyataan Tuhan tentang dirinya. Jadi esensi dari apa yang sedang dikerjakan menurut saya adalah untuk menolong orang memahami dan mengenal Tuhan. Saya sering berkata kepada teman-teman mahasiswa, saya mengajar hermeneutika di STTB, dan saya mengajar beberapa tools, termasuk tools Sabda ini sangat menolong. Saya senang mengajar hermeneutika pada saat Sabda sudah ada. Saya tidak membayangkan kalau mengajar hermeneutika sebelum ada tools Sabda, kerjaan saya lebih susah begitu ya. Tetapi saya berkata pada para mahasiswa bahwa kita bisa menyelidiki, kita bisa punya segala macam tools, kemampuan, keahlian, metode untuk menyelidiki Alkitab, tetapi kita bisa menjadi sangat piawai di dalam menggunakan semua tools itu, kita tetap tidak mengenal Tuhan. Jadi saya mendorong pada mereka bahwa esensi dari kita melakukan hermeneutik menyelidiki Alkitab adalah supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar dan kita bisa mengalami Tuhan yang kita kenal itu. Di dalam ulang tahun ini saya rindu mengatakan bahwa esensi dari apa yang rekan-rekan Sabda lakukan adalah kita sedang menolong umat Tuhan, gereja Tuhan, untuk mereka mengenal Tuhan dengan benar dan mengalami Tuhan yang mereka kenal itu.
Dan saya rindukan supaya di dalam seluruh kesibukan pelayanan yang sangat luar biasa yang rekan-rekan Sabda sedang lakukan, rekan-rekan juga mengalami hal-hal itu ya. Mengalami knowing God itu menjadi satu desire yang menjadi bahan bakar kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Saya suka dengan kata-kata itu. Why do we do what we do? Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Bukan sekedar melakukan, tetapi kenapa kita melakukan? Saya berharap jawabannya adalah kenapa saya melakukan coding, kenapa saya melakukan networking, kenapa saya melakukan ini adalah karena jauh di dalam hati saya rindu mengenal Tuhan. Dan bukan hanya saya yang mengenal Tuhan, saya rindu juga Tuhan dikenal oleh banyak orang. To know God and to make Him known. Itu menjadi bahan bakar, itu menjadi sukacita kita ketika kita mendengar orang menggunakan bahan-bahan ini dan orang-orang bertumbuh dalam pengenalan tentang Allah yang benar, hidupnya memuliakan Tuhan, pelayanannya digairahkan oleh pengenalan akan Tuhan itu. Kita bisa di dalam pelayanan yang terus-menerus berjalan, kita somehow kita bisa disconnect dengan hal-hal yang foundational dan basic ini. Saya rindu di dalam ulang tahun ini teman-teman Sabda boleh terus digairahkan oleh Tuhan. Kerinduan, desire untuk mengenal Tuhan secara personal, secara individu, dan kerinduan untuk membuat Tuhan dikenal menjadi api yang terus membakar kita untuk melakukan apa yang kita lakukan. Tuhan dan kemuliaannya, it's worth it, more than worth it untuk kita terus mengerjakan apa yang kita sedang kerjakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Sabda sedang mengerjakan satu pelayanan yang luar biasa yang saya mengucap syukur Tuhan sedang melakukannya di dalam tubuh Kristus di Indonesia secara khusus. Saya datang ke beberapa negara yang lain dan tidak ada Sabda di sana. Dalam pengertian tidak ada biblical computing yang sedang dilakukan di sana, dan ada banyak hal yang terbatas. Di dalam konteks dunia yang terus berkembang ini, pelayanan seperti Sabda menjadi pelayanan yang sangat unik, sangat khas di dalam tubuh Kristus, dan perlu terus-menerus dipertajam, perlu terus-menerus kita terus bergandeng tangan di dalam berbagian di dalam misi Tuhan yang besar ini. Konten firman Tuhan, konten Alkitab yang sedang dibawa oleh teman-teman Sabda adalah konten yang tidak berubah. Tetapi konteks dunia ini sedang berubah. Kontennya tidak berubah, konteksnya sedang berubah. Sehingga perlu kontainer yang terus disesuaikan dengan itu. Supaya konten yang tidak berubah ini sampai dengan efektif kepada konteks yang terus berubah, kontainernya harus tepat. Saya melihat pada zaman dahulu Rasul Paulus ketika dia di penjara, dia menggunakan teknologi massa yang paling canggih pada saat itu, yaitu surat. Ya, kalau sekarang kita bilang surat kayaknya waduh jadul banget begitu ya. Tetapi surat postal system itu menjadi sesuatu yang hanya dimungkinkan kalau ada sistem jalan dan ada keamanan. Pemerintahan Roma membangun sistem jalan sekitar 80.000 km yang terhubung dari satu sama lain, yang memungkinkan orang membawa surat dengan aman dari satu tempat ke tempat lain. Waktu itu teknologinya menggunakan perkamen atau menggunakan papirus untuk dilakukan. Dan Paulus menggunakan itu. Surat yang dia tulis itu kemudian dibawa oleh pembawa pesan, kemudian di sana suratnya dibacakan kepada jemaat, dan bukan hanya satu jemaat seringkali, misalnya surat Galatia itu bukan hanya satu gereja Galatia, tetapi gereja-gereja yang ada di wilayah Galatia dibacakan surat-surat itu. Saya pikir Paulus saat itu menggunakan teknologi massa yang paling canggih yang dimungkinkan pada saat itu. Dan kalau kita melihat Gutenberg, waktu zaman reformasi, Martin Luther bisa menjadi sarana yang luar biasa dipakai Tuhan untuk reformasi, bukan karena dia yang memulai reformasi sebetulnya. Sebelum Martin Luther sudah ada para reformator yang lain, tetapi yang belum ada pada saat itu adalah mesin cetak hand printing press dari Gutenberg. Setelah ada mesin cetak, maka hal-hal yang dikatakan, ditulis, termasuk dalil-dalil yang dipakukan di gereja Wittenberg,
Alkitab, tulisan-tulisan Martin Luther dicetak kemudian dibagikan ke banyak orang sehingga menghasilkan revolusi. Alkitab bisa dimiliki oleh jemaat. Reformasi yang pertama sudah berhasil membawa Alkitab yang hanya ada di tangan para clergy kepada seluruh umat. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kalau dulu zaman Paulus dengan surat, zaman Martin Luther dengan mesin cetak, zaman sekarang apa? Zaman sekarang adalah dengan teknologi digital. Jalur-jalurnya bukan 80.000 kilometer jalan-jalan di Roma, tetapi dengan internet, luar biasa. Kita sekarang ada di dalam digital revolution, dan saya yakin kalau Paulus hidup pada zaman sekarang, Paulus akan sangat bersukacita dengan kesempatan-kesempatan menjangkau orang secara luas. Dan kalau Martin Luther hidup pada zaman sekarang, hal yang akan dia syukuri bukan sekedar Alkitab boleh ada di tangan kita, tetapi bukan saja Alkitab di tangan kita, kita sekarang juga bisa menyelidiki Alkitab melalui sarana-sarana. Saya pikir kita perlu membedakan hal ini ya. Ketika Alkitab ada di tangan jemaat, kita belum tentu bisa memahami Alkitab. Jadi akhirnya kita masih tergantung juga bagi para clergy untuk mengartikan Alkitab itu. Tetapi dengan Alkitab sudah ada di tangan kita, melalui teknologi cetak, teknologi digital memampukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi cetak, yaitu kita bisa menyediakan alat-alat digital untuk menyelidiki Alkitab. Saya pernah tumpuk buku-buku yang dipakai di dalam Alkitab Sabda di perpustakaan STTB, itu dari meja sampai ke langit-langit pun masih akan lewat lagi di sana. Bayangkan menyelidiki Alkitab dengan leksikon, dengan dictionary, dengan latar belakang, dengan interlinear, dengan macam-macam. Itu tidak heran itu hanya bisa dilakukan oleh para scholars pada zaman dulu yang punya akses terhadap resources itu. Tetapi kita sekarang jemaat awam bisa menyelidiki Alkitab sendiri dengan sehat, dengan baik, dan bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Dan itu dimungkinkan oleh teknologi digital sekarang lebih daripada apa yang sudah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Jadi inti dari apa yang sedang kita rayakan pada hari ini adalah kita mengucap syukur pada Tuhan atas karya Tuhan membuat banyak orang bisa mengenal Dia melalui firman-Nya, dan bukan hanya mengenal Dia, tapi mengenal Dia dengan benar melalui firman-Nya yang didukung oleh alat-alat yang bisa dipakai untuk menyelidiki Alkitab, dan tidak berhenti pada penyelidikan Alkitab, tetapi apa yang dikenali tentang Tuhan boleh dialami, dinikmati, dan dibawa kepada sebanyak mungkin orang, supaya banyak orang juga mengenal Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan atas perjalanan Sabda selama ini, dan saya merindukan supaya Tuhan terus memberikan visi dan gairah yang baru kepada setiap orang yang saat ini menyerahkan hidup di dalam pelayanan di Sabda. Bukan pekerjaan yang mudah, yang dikerjakan ini kerjaan dari banyak orang seperti tadi ya, tetapi dengan resources yang ada, Tuhan bisa membawa 5 roti dan 2 ikan ini untuk memberi makan 5.000 orang dan lebih lagi. Dan itulah yang saya lihat Tuhan sedang kerjakan di antara teman-teman di Sabda. Terus bersemangat teman-teman, karena Tuhan itu worth it untuk mendapatkan seluruh kehidupan kita dan semua hal yang Tuhan sudah perlengkapkan di dalam diri teman-teman untuk dilipat gandakan bagi kemuliaan. Tuhan memberkati.